Halo guys, teman-teman semuanya. welcome back with Cuak. Long time no see ya mas. Long time no see, Cuak lovers. Dengan gua Dava Adrian dan sebelah gua Ada Vito Joel, teman-teman di sini. Ya kembali lagi bersama kita di podcast Cuak ya. Curhatan asik komunikasi teman-teman. Gua yakin para Cuak lovers, Cuak mania, Cuak holic, sama kita ya. Cuak skers the most Cuak. Guys, pasti udah pada kangen. Pasti udah pada kangen sama kita. Dan kemarin kita udah ngundang Agi sama Mesya ya, selaku yang satu ketang dan ketum, satu lagi yang ngurus SOC. Ya. Tapi kali ini kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah keren. Gak kalah keren. Ini identiknya dengan personal branding. Bener. Wah, MC. Oh, ahli. Humas, don't forget. Benar. Forbes, masuk Forbes 30 before 30. Masuk 7 orang. Gak ada kelebihan. 7 haji terkaya di dunia, guys. Haji Naim di atas. Orang paling terkenal menurut On The Spot. Benar. Agaknya berlebihan ya. Langsung aja kita sambut, ini dia Akbar. Salah sini. Gue heran gitu. Benar. Lucu. Sebelum kita masuk dulu, mungkin boleh kali perkenalan diri dulu Akbar ke teman-teman semua yang nonton. Oke, halo Sobat Cuak ya namanya. Sobat Cuak Apa nih panggilannya? Cuak lovers. Cuak lovers. Ada Cuak Holi juga. Ada. Terserah apa. Sebelumnya kenalin Cuak lovers, kenalin aku Akbar. Aku dari mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2024 dan alhamdulillah saat ini ternyata dapat callingan nih dari tim kreatif dari Cuak, luar biasa sekali untuk bisa mengisi sedikit sharing gitu ya tentang personal branding yang akan kita kuak hari ini gitu. Benar. Tapi sebelumnya thank you Bar ya udah mau datang, udah mau jadi narasumber di kita. Fun fact teman-teman, untuk ngambil waktu Akbar ini sangat sulit sekali. Kita menyocokkan jadwal sangat sulit sekali. Tadi sebelum udah akhir kami sampai kayak jatuh mas. Berlebihan, over. Soalnya topik kali ini juga menurut gua selain berat, cocok juga sama Akbar menurut gua. Lu juga penasaran deh. Benar. Anyway, tim topiknya dulu apa Akbarnya dulu sih yang dipilih? Topiknya dulu ya? Topiknya dulu. Abis itu langsung Akbar. Iya. Ada opsi lain gak sebelum Akbar? Gak mungkin ada kan? Cuma satu. Wah benar, udah fix. Cuman dia doang. He is the one and only. Menurut kita juga the one and only doi. Kalau teman-teman mungkin bisa cek juga ya sekarang ya. Cari di TikTok Akbar Unsut, yang keluar siapa? Oh, him only. Lu buka Unsut, yang keluar bukan Unsut official, bukan base Unsut, Akbar. Iya. Akbar tuh ibaratnya Unsut adalah Akbar adalah Unsut. Itu berlebihan sekali. Lu lihat lendernya Unsut official. Humas volunteer. Wow, ibarat BUMN sih. Ini ibarat BUMN dia. Udah pakai aja berkamu, Bang. Pakai aja. Image. Benar. Fotonya dikelihatanin. Asik. Jatuhnya. Mungkin bisa langsung aja, tapi kita spill dulu kali ke teman-teman, kita bakal bahas apa sih kali ini? Kita bakal bahas pertama personal branding. Dan kita bahas latar belakang Akbar dulu kali ya. Boleh banget. Akbar nih, kenapa dia strategi apa yang dipakai untuk supaya bisa terkenal ya dia, personal brandingnya dapet. Terus mungkin sebelum kita masuk caranya dia, kita nanya dulu ke dia. Menurut dia personal branding itu apa sih? Iya nggak sih? Lu Bar. Jadi yang lu maknain dari personal branding itu apa? Iya, menurut lo pribadi. Sebenarnya simpel aja. Jadi personal branding itu kan citra diri ya. Citra diri yang dimana lu pengen dikenal sebagai apa sih? Itu adalah personal branding. Gitu. Nah, tadi yang diomongin terkait dengan strategi apa yang aku gunain, sebenarnya nggak ada strategi. Oh iya. Sebenarnya emang ngalir aja dari dalam jiwa, dari dalam hati. Aku kan orangnya kayak emang karisma. Memang. Jadi kan waktu awal dari SMA menjelang masuk Unsut, itu awal mula aku masuk Unsut emang udah pertama kali emang udah sering konten. Oh iya. Bukan konten yang sedemikian rupa prepare, tapi memang konten-konten yang kayak ya udah ala kadarnya aja. Dan alhamdulillah waktu itu masih rame-rame. Cuma emang puncak dari keramaian ini kok tiba-tiba waktu pengumuman SNBP nggak keterima, kok masuk TV. Oh Gitu. Masuk TV? Nggak keterima,
Maksudnya mohon maaf kalau misalkan masuk TV-nya itu karena keterima kan bangga. Oh, alah. Oh, jadi clipper gitu ya, clipper gitu ya. Orang-orang yang salah viewersnya gede juga ya baru waktu itu ya videonya ya. Sekitar berapa Bar? Sorry Bar. Waktu itu 8 juta. Oh my god. Oh my god, 8 million. 8 million people. Itu satu visip kalah, Bro. Satu visip kalah. Subscriber Edozel kalah. Itu framing derivatifnya jelek banget. Itu framing derivatif. Jadi kan emang kebiasaan aku kan suka yang kayak gitu kan. Nah, framing derivatifnya ngomongnya gini, gak masuk SNBP lalu ngomong kasar. Wow. Oh, alah. Iya. Nah, disitulah pada akhirnya aku ngolah-ngolah waktu aku masuk unsur gimana sih ya. Akhirnya aku coba mulai buat bikin konten-konten terkait dengan unsur gitu. Tapi sebenarnya pertama kali konten berarti SMA. Pertama kali konten itu SMA. Konten apa? Jadi itu mana? Lu tahu konten-konten yang apa yang namanya ya? Sound sama tulisan-tulisan aja kayak when lu siswa tapi gini kayak gitu loh. Parodi gitu. Pada zaman dulu kayak gitu aja kayak gitu. TikTok. Oh, alah aku baru tahu ini. Gue baru tahu. Spesialisnya emang di TikTok kayak Dan tapi waktu itu bikin konten tujuannya cuma buat having fun kah atau? Fun aja, nggak ada kepikiran buat menjalar kemana. Oh, gitu. Awalnya ya. Tapi kayaknya waktu udah menjelang kuliah kayaknya asik deh jadi konten kreator. Oh, berarti lu tulisan sama lagu-lagu gitu. Yes, betul. Oh, berarti lu pernah nggak buat tulisan sambil balap malam-malam? Masa nggak. Dia ada ibaratnya ini ada bumbunya di akhir, nggak usah bos. Iya, sama tahu kan deh. Zaman dulu pernah. Sampai salah ngomong. Salah ngomong ya. Followernya di IG 2.000. Di TikTok 4.000 bos. Kita ibarat berapa angkatan digabungin, bener. Berarti awalnya di SMA iseng gitu. Awalnya di SMA iseng. Lo merasa ada branding nggak yang tercipta meskipun lo iseng? Ada. Sebenarnya branding awalnya tuh bukan jadi content creator. Tapi waktu itu emang gue lagi ngikut sebuah lomba dan lomba itu lomba yang emang mengangkat gue menjadi personal branding. Punya personal branding lagi. Namanya Duta Genre. Oh iya tahu. Generasi remaja. Iya, Duta Genre terus menjalar ke jadi wakil ketua forum genre. Wah. Kayak gitu. Nah, itu udah mulai konten-konten dan pada akhirnya dilanjut sampai sekarang. Jadi awal personal branding aku sebenarnya bukan jadi konten kreator, tapi Duta Genre. Lewat caranya menjadi konten kreator. Oh gitu. Tapi berhasil kah menurut lo personal branding lo as a Duta Genre waktu itu di sekolah? Waktu itu berhasil sih karena memang belum seuah itu kan konten kreator di pada zaman itu kan waktu itu masih Covid ya. Memang. Gimana banget. Waktu itu masih Duta Genre itu masih hype banget karena di sekolahku kebetulan memang Duta Genre itu sangat dibangga-banggakan kayak gitu. Inspirasi orang, terus inspirasi anak muda. Cuman emang banyak orang yang kayak lu Duta Genre tapi kok kayak gini, makanya jadinya gue kayaknya mau ngilangin citra Duta Genre deh. Oh gitu. Di Jakarta di Tangerang tuh ada nggak sih Duta Genre? Ada. Tapi nggak pernah. Iya sorry kayaknya di sekolah gue nggak kita sekolah kita nggak ada lagi. Dari gue kita baru tahu ya. Gue baru tahu. Gue kuliah baru tahu ada namanya Duta Genre dan segala macam. Dan Duta Genre itu ngapain aja sih? Penasaran juga deh. Penasaran ya. Oke, jadi Duta Genre itu sebenarnya sama kayak duta-duta yang lain. Duta itu kan sebagai apa namanya wajah ya. Iya sosok gitu ya. Sebuah organisasi dari instansi kayak gitu. Ada yang duta kampus ya, itu wajah dari kampus. Kalau Duta Genre ini sendiri dia itu wajah dari sebuah forum generasi berencana, forumnya anak muda kayak gitu. Jadi Duta Genre itu dia tuh punya program kerja yang namanya Triad Genre. Triad Genre itu kayak gini. Jadi mengenolkan dari 3 permasalahan remaja. Apa aja permasalahan remajanya? Ngerokok. Betul, itu masuknya nafsa. Oh, nafsa. Terus ada seks bebas. Masnya pernah? Tidak pernah dong. Tidak dong. Tidak mungkin. Jangan dong. Tidak mungkin. Seks pranikah. Sorry, seks bebas dan seks pranikah dibedakan. Sorry, pernikahan dini bukan seks pranikah. Pernikahan dini, seks bebas dan juga nafsa. Oh gitu. Parti narkoba. Iya, ini masuk nafsa. Udah mas, nggak usah nanya-nanya mas. Itu udah masuk nafsa pasti mas. Ini banyak kan nanya. Jadi awalnya karena Duta Genre dulu, terus habis itu menjalar ke konten yang biasa, baru masuk ke dunia. Berarti waktu SMA people knows you gara-gara Duta Genre dong anak-anak sekolah. Awalnya itu. Terus gua menjalar ke konten. Dan awalnya itu yang kayak viewersnya yang ya udah berapa sih? Yang penting kalau misalkan konten itu yang penting satu sih. Apa tuh? Konsisten. Asik, itu yang paling susah. Konsisten itu yang paling susah. Tapi lu jadi Duta Genre nih. Lu tuh susah nggak sih nge-framing diri lu
kepada kehidupan aslinya ya. Kan biasanya wah gue Duta Genre nih bro, framing gue harus bagus. Iya. Harus ini harus gitu. Awalnya susah sebenarnya Oke. karena aku dari SMP yang teman-temanku juga bukan teman-teman yang tergolong kayaknya anaknya anak yang genre. Paham nggak sih? Jadi kebayang, teman-teman tongkrongan yang kebayang. kayak udah teman-teman tongkrongan pada umumnya kebayang lah ya, yang Kebayang. tahu lah kalau soal ini lah. kebayang. Nah, terus habis itu kok di situ waktu aku jadi Duta Genre, kok aku waktu nongkrong sama temanku yang dulu Iya. kok ada framing jelek ya? Kayak aku gitu. Nah, tahu dong kayak gitu dah. Wah, tapi itu langsung itu sih, langsung cuman kan itu sih. yang penting bisa mendapatkan diri di Benar. mana waktu action, Benar. waktu lagi nongkrong dan ya bisa mendapatkan diri aja sih. Alhamdulillah sih ya. Alhamdulillah. Kalau lu ngebangun branding nih Bar, pasti lu kayak ngerasa insecure atau takut kayak dinilai sok tahu nih atau takut di judge atau komentarin lah. Nah lu gimana sih caranya kayak ngatasin rasa takut atau judgement itu? Benar. Sebenarnya dulu ada satu case yang dimana aku sebenarnya agak ngedown ya, karena ini adalah momen pertama kali aku viral banget. Itu waktu itu ngepost nilai yang emang waktu itu ada nama instansi dan juga ada nama teman-temanku gitu. Oh, iya. Karena sebelumnya Di aku TikTok udah gitu? di TikTok itu viewersnya itu 1,8 M. Oh my god. Itu Oke. videonya itu video simpel aja kayak, tau gak sih, pernah sekelas sama anak-anak ambis belum? Oh. Cobain dong rasanya kayak gitu. Nah itu dong, itu waktu itu aku scroll TikTok, terus habis itu nilai sejarah Indonesia keluar, aku coba bikin kayak gitu, terus aku langsung tidur. Nggak ada niatan kayak gitu. Langsung Tidur rame, pas bangun-bangun kok ada notif banyak gitu kan. Awalnya itu di situ tuh komen-komennya masih pada banyak karena SMA aku termasuk tergolong SMA favorit. Iya. Yang kayak emang pantes sih wah gila saya banyak keren gini. Tapi kok makin malam kok ternyata banyak anak-anak semansa sendiri yang nonton dan ngejudge. Oh ya. Dan pada akhirnya besoknya dapat callingan dari guru BK, disuruh masuk ke ruang BK kayak gitu. Nah, itu banyak hujatan. Nah, waktu itu aku sempat nonaktifin akun TikTok itu 3 hari. Gara-gara yang pertama tuh aku takut ada salah apapun kayak gitu loh, karena kan udah berhubungan sama instansi. Ya kayaknya aku bakal lanjutin enggak ya kayak gitu. Karena omongan dari guru BK pun kayak gini, "Bar, kamu kalau kontennya agama." Karena waktu itu aku OSIS dan divisinya di makanya mending kamu agama aja mas. Wah, kok ngatur gitu kan. Karena berarti kan tergantung dari diri kita. Benar. Diatur. Benar. Tapi instansi tetap punya hak buat minta tolong apa segala macam juga ya. That's fine sih. Terus apa yang bikin lu balik lagi buat buka TikTok lagi dari 3 hari itu? Karena gue pengen ngelanjutin aja. Pengen Gue gak bakal merugikan orang lagi. Benar. Konten bukan konten yang paham gak sih, bukan konten yang is a bad things, Benar. tapi ya udah buat seru-seruan aja, buat memperkenalkan dan juga ya udah biar dapat personal branding aja. Anyways, boleh tahu nggak ya? Lo tahu dari mana anak semansa tuh pada ngejudge, pada komen kah atau? Karena ada framing dari anak semansa sendiri, kayak misalkan iya aku juga anak semansa nih, ini mah nilai udah biasa gitu. Jadi emang udah ada datanya langsung nih dari mereka yang langsung ngomong. Ternyata kating-kating udah bikin SG waktu itu kan waktu tahun 2021. Aduh males banget lagi. 2021 itu kan kita kan baru masuk ya angkatan 24 ya. Iya. Itu dia langsung viral. Aduh Gitu. males banget lagi Jadi kan ngebayanginnya. kita udah kayak apaan sih ini sok-sokan kayak gitu. Aduh males banget bayanginnya. Tapi alhamdulillahnya dia kuat ya. Alhamdulillahnya dia kuat dan akhirnya tetap lanjut. Tapi Ya. lu makin kesini makin aware nggak? Kayak takut blunder lagi nih ya kan? Kalau sekarang kan udah punya nalar ya sebenarnya. Benar, udah tertib. Gejala nih. Benar. Ini kalau misalkan kita lakuin baik apa buruk, kena musibah atau enggak, jadi lebih ke kayak cari aman aja Kak gitu. Oh, pantas jadi humas. Dia bener langkapi area pinter banget tuh memang. Kita langsung Memang. Tapi itu kan personal branding lo waktu SMA gitu ya. Akhirnya Duta Genre akhirnya lo tinggalkan karena lo merasa kurang nyaman atau apa tadi lo karena aku bilang? ngerasa kayaknya bukan gue deh kalau misalkan masuk ke Duta Genre kayak gitu, karena Duta Genre kan kalau misalkan kalian tahu itu harus benar-benar jaga image banget ya. Maksudnya jaga image karena kalau misalkan Duta Wisata itu masih oke aja karena Duta Wisata nggak ada campaign yang teriak dan lain sebagainya berdolar bebas. Kalau Duta Genre kan benar-benar ditekan banget. Jadi kalau ada kesalahan sedikit yang kita lakuin kayak gitu ya, itu udah langsung yang kayak apaan sih nih? Bener, apalagi mungkin bisa jadi amit-amitnya lo sebenarnya nggak ngelakuin tapi entah ada yang nge-framing apa jadi bahaya kan. Jadi bahaya di sini. Akhirnya lo mulai mutusin buat tinggalin waktu kuliah.
Gua branding itu mutusin untuk ninggalin waktu mau kuliah. Oh, Itu waktu mau gue udah kuliah. langsung di genre. Gue waktu itu jadi wakil ketua forum genre. Itu gue tinggalin, gue masuk ke dunia kuliah. Tapi pernah nggak nih pas lu jadi duta genre tiba-tiba temen nih iseng kayak gue bagus. Ini ngasal. Nih, tadi kan. Siapa ngerokok? Samsu nih. Samsu apa Surya nih? Bawa kretek. Enggak. Masih iseng temennya nyebelin. Lebih ke kadang Nyebelin. kita keceplosan anak muda ngomong kasar ya kayak. Oh. Susah sih itu sama buat lu sih. Jangan salah, buat gue gampang. Jangan salah lo. Jangan salah. Tapi berarti setelah itu waktu kuliah strategi apa yang lo bangun untuk personal branding lo yang baru? Apa yang baru? Jadi kan waktu awal-awal kuliah ternyata gue mengekspos dari awal sampai akhir perjalanan gue waktu SNBP itu viral banget. SNBT gue mengulangi hal yang sama. Gue bikin video dan itu viral lagi. Oke. Waktu SNBP 8 juta, SNBT gue bikin video lagi udah tembus 2 jutaan yang Oke. Waktu itu gue lanjutin ke Mandiri, ternyata Mandiri Unsur lolos dan itu yang nonton juga udah lumayan banyak banget. Dan ternyata gue nge-framing Unsur kok bagus gitu ya. Maksudnya ternyata banyak banget nih yang kayak wah interest mengikuti perjalanan daripada SNBP gue dan akhirnya oke masuk Unsur dan di Unsur kayaknya gue coba deh kalau misalkan gue bikin konten-konten tentang Unsur kayak gitu. Oh, Dan ternyata alhamdulillahnya naik juga di Unsur kayak gitu. Nah, waktu naik di Unsur sebenarnya tuh aku nggak expect yang kayak gimana soal Unsur ya. Karena waktu aku masuk ke Purwokerto, ya udah aku konten-konten biasa dan aku tahu nih, oh ternyata anak-anak Unsur suka banget kalau misalkan dikontenin, tapi kontennya itu yang memang tembus ke kehidupan sehari-hari Unsur. Anak-anak Unsur kan orangnya yang kayak, wih, gue kayaknya pernah kesini. Iya, tahu. Karena tuh anak-anak Unsur tuh kita itu jalurnya itu nggak luas gitu loh, maksudnya kayak di Purwokerto. Maksudnya kayak kita kan nggak yang kayak Jakarta yang luas. Oh iya, kebayang maksud lu. Gue kebayang maksud lu. Di sekitar Unsur kayak misalkan mungkin di depan atau di mana itu gampang banget naiknya karena gue pernah nih kayak kebayang. Gitu. Makanya kadang gue punya strategi untuk ngebikin hooknya itu pasti hooknya bawa-bawa Unsur. Karena Unsur kadang relate sama Oh gitu. Oh, menarik banget. Kan ada satu segmen konten aku yang emang pasti mungkin ada beberapa teman-teman yang diingat ya punya satu hari keliling satu kali Unsur. Tahu. Sorry itu dia formatnya waktu itu format live bukan ya atau VT ya? Itu episode TikTok. Itu kayak apa namanya itu kayak udah segmen. Iya. Soalnya gue sempat live juga yang ke fakultas mana? Kalau itu emang keliling itu. Oh, itu beda. Oh, sorry. Gue pikir sama apa gimana. Terus itu konten aja kayak gitu. Dan kontennya masih berjalan kayak gitu. Itu coba untuk nge-guide anak fakultas ini. Itu keren banget loh strateginya loh. Karena dia berarti kan notisnya tuh begitu pertama SNBT Mandiri dia coba bawa nama Unsur selalu meledak. Akhirnya lo mutusin untuk coba bawa dengan strategi ngebuat mereka relate. Keren. Nah, keren banget. Sebenarnya kan kalau misalkan kita ngebawain kantin Unsur kan pasti ada habisnya ya. Makanya gue pengen menjelar ke kantin-kantin di luar Unsur. Oh, menarik. Target pasarnya bukan cuma di Unsur aja. Wah, sumpah nih orang pintar banget loh. Purwokerto udah ke gate gue semua. Iya. Gue menjalar ke kota yang mungkin kita kan. Wah, pintar banget nih orang, pintar banget lo. Keren banget lo, Bang. Lo keren banget. Enggak, sumpah, guys, yang gue keren adalah dia tuh visioner banget teman-teman. Jadi mulai dari sini dulu terus kebayang sekitar dulu ya. Iya, once abis gimana ya nasib gua? Oh, berarti ngelebar lagi. Pintar banget sih. Kita satu dunia iya. Ntar jadi presiden. Jadi PewDiePie. Tapi gue mau nanya nih Bar. Tadi kan kata lu di awal kuncinya adalah konsisten. Benar. Terus gimana sih caranya kalau lu bisa jadi konsisten sama otentik jadi diri lu sendiri? Meskipun algoritma media sosial kan biasanya nggak nentu ya. Jadi kadang video kadang nggak pecah, kadang nggak rame, kadang sepi banget. Kadang udah effort turun, nggak effort malah naik gitu kan. Nah, ya sebenarnya kalau misalkan kayak gitu, kita konsisten karena kita ngelakuin hal yang kita suka. Ya nggak sih? Menarik. Kalau hal itu kita sukain, otomatis kita bakalan menjalankan hal itu terus. Walau entah itu bakalan ada hujatan, entah itu bakalan rame atau enggak, pasti kalau misalnya kita suka dengan hal itu, kita pasti bakal menjalankan hal itu. Karena aku suka konten aja, simpelnya itu sebenarnya. Suka konten, suka ngomong, bikin konten. Keren banget nih orang, keren semua. Jadi kayak ya udah kalau misalkan mau ada apapun ya gue suka sama hal ini. Lu mau ngejudge gue sekarang ya buat sekarang, lu mau ngasih gue makan, ngasih gue makan adalah konten. Iya benar. Keren. Dia bisa jadi duit. Benar omongan jadi duit. Benar sih.
Tapi berarti menurut lo pribadi waktu SMA brandingan lo adalah sebagai duta genre apa segala macam. Sekarang menurut lo ngebangun branding sebagai apa berarti? Untuk sekarang Iya. membangun branding sebagai as content creator aja sih. Content creator dan MC sih. MC. That's it. Yes. Berarti elemen unsur, elemen apa itu cuman bumbu aja lah ya. Oh. Untuk ibaratnya batu loncatan aja. Benar, Kita benar. Untuk MC dia udah pecah banget, men. Kenapa itu? MC wedding dia pernah. Wow, hebat. Ibarat yang buat memoritas sebelah kiri udah ada makanan apa segala macem di bener. Nyampe sih dia. Keren. Berarti dengan brandingan sekarang nyaman, Bar? Nyaman banget sih. Karena emang dari awal banget kan, dari awal udah bangun personal branding. Kalau gue suka konten, gue suka ngomong di depan kamera. Gue Iya. emang dasarnya emang suka expose. Jadi kayak sekarang yang udah punya media sendiri dan juga ternyata dapat reach out dari berbagai instansi dan juga dari berbagai manajemen. Jadi yang kayak suka banget nih sama dunia kreatif, Aduh, iya sih. ngomong Iya sih. Berarti dari apa yang gua tangkap rasanya gini. Tadi kan lo sempat nyinggung bahwa duta genre lo agak gak nyaman karena it's not you. Let's Yes. make it that way lah ya. Betul. Berarti bisa tidak kita sarankan ke teman-teman bahwa kalau lo pengen bikin personal branding, jangan ambil jalur yang bukan lo gitu. Pilih elunya kayak gimana and enhance it gitu, tebelin Yes. itu. Oh iya. Makanya dari itu, makanya sekarang juga aku nyaran ke teman-teman, maksudnya kan banyak dekel juga yang DM juga kayak terkait dengan personal branding banyak juga, dan aku selalu menyarankan lakuin apa hal yang kamu suka aja. Oke, Gitu. benar, Kalau misalkan benar. emang nggak suka, ya menurut aku itu bakalan menjadi batu loncatan, dijadiin batu loncatan aja kayak gitu. Ketika memang itu masih berhubungan sama hal yang baik kayak gitu. Duta genre baik dong. Baik. Cuman it's not you gitu aja. Benar, it's not you aja. Cari langkah yang baik. Bener, ya selama itu baik and it's you, ya silakan gitu. Oke, tapi gue mau nanya plan ke depannya. Lu mau ke ranah apa lagi nih? Kan MC udah. Iya. Untuk Content creator Iya. udah. Untuk ranah kedepannya aku bakal mengembangkan hal yang aku lakuin sekarang, Iya, dan bakal iya. lebih menebarkan sayap lagi ke depannya, Aduh. dan bakal Bahasanya. banyak untuk berkolaborasi karena kan sekarang itu kan sistemnya adalah kolaborasi ya. Jadi Bener. apapun yang Bener. kalau misalkan kita nggak berkolaborasi, kita nggak berpartner sama orang, kita susah untuk melangkah lebih jauh. Sepakat. Makanya lebih baik berkolaborasi, entah itu sama instansi, brand, dan juga kegiatan yang memang membangun personal branding Oke. kayak gitu. Dia pintar banget loh. Benar. Nggak, sekarang pertanyaan yang gue kepoin, lo belajar dari mana sih, Bar? Nggak, gue serius. Lo tiba-tiba kepikiran, aku pengen ini dulu, ini step-step personal branding, step-step. Gue pengen ngebangun ini, gue nggak nyaman di sini, gue nyamannya begini. Dari belajar dari mana sih, Bar, lo belajarnya? Kalau gue sendiri sebenarnya gue nggak belajar dari mana-mana. Itu Oke. gue lebih belajar dari pengalaman orang lain. Karena gue tipe orang yang sebenarnya sangat suka banget mendengarkan daripada ngomong. Kalau misalkan sedang discuss kayak gitu. Jadi gue selalu menangkap apa yang diomongkan orang lain dan selalu menjadi pertimbangan buat diri gue sendiri. Karena banyak teman-teman gue yang suka discuss juga di Tegal. Gue punya komunitas buat teman-teman gue sendiri. Iya. Komunitas, dan gue juga sekarang lagi mau bangun agensi. Amin. Gitu sama teman-teman. Doain ya semoga aja. Amin. Doain teman-teman, anak-anak 26 yang nanti wajib nonton ini. Barangkali mau join agensinya. Ay, benar. Kebetulan juga. Benar. Ini dari Tegal gitu. Iya benar, boleh sebagai Tegal family, Tegal family itu. Gitu. Jadi kayak lebih karena teman-teman aku juga kebanyakan yang lebih tua dari aku. Jadi aku suka banget mendengarkan omongan dari mereka yang bakal aku saring dan aku tangkap dan aku pertimbangkan. Dan beberapa teman-teman ada yang udah mulai konten duluan gitu-gitu. Ada yang udah mulai konten duluan. Jadi bahan evaluasi juga kayak ini kayak gini. Tapi keren loh. Kayak gitu. I mean, berarti lo tidak mempelajari itu dari lembaga formal maupun informal, tapi non formal, sesimpel ngobrol, diskusi Yes. gitu loh, bukan ngambil kelas, bukan apa. Tapi bagus sih dia berteman dengan yang lebih tua. 62 ya kalau nggak temennya. Tahu tuh banget. Gila. Oke. Iya. Apaan? Jangan lo jadi Itu udah ada hijau. gila. Ini gila. Akbar, ini gila juga lo. Aneh-aneh aja lo. Pertanyaan masih di otak juga nggak nyampe. Benar. HP tuh apa? Dia kasar. Mulutnya kasar. Sorry kan gue Mulutnya tahu kasar. dia lebih tua umurnya. Iya, benar. Gitu. Dan gue pengen tahu setelah lo mempelajari itu semua, lo setidak-tidaknya punya gambaran kasar soal kehumasan apa segala macam. What do you think about prodi ini, Bar?
Menurut gua prodi ilmu komunikasi, karena memang dari awal gua punya prinsip bahwasanya gua nggak akan kuliah kalau nggak di ilmu komunikasi. Oh, Because, keren. Dari awal emang gua udah discuss sama nyokap gua juga kalau misalkan kayaknya aku suka hal yang memang berhubungan dengan senyawa manusia, maksudnya kayak apa namanya berkomunikasi dan juga hal-hal yang memang publikasi, dan itu masuk ke dalam ilmu komunikasi. Dan menurut aku ilmu komunikasi adalah ilmu yang memang walaupun orang banyak yang ngomong kalau misalkan Ilkom mah ngomong doang, tapi setelah kita mempelajari sampai semester 4 lu tau kan gimana prodi ini, gimana kita nggak cuma mempelajari tentang ngomong, iya nggak sih? A lot of things. Tentang visual, personal branding juga masuk ke dalam ilmu komunikasi. Budaya segala macam. Budaya apapun itu berhubungan banget sama komunikasi. Makanya kalau misalkan kita nggak punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, itu kita susah banget. Makanya itu bakal jadi miskomunikasi. Makanya menurut gue prodi ilmu komunikasi adalah prodi yang emang belajar banyak hal. Memang nggak cuman belajar yang apa namanya spesifik yang gimana, tapi kita luas belajarnya sehingga kita mendapatkan banyak insight dari orang. Tapi sesuai ekspektasi lu nggak ini, Wei? Yes, sesuai ekspektasi gue sih. Berarti enjoy banget ya. Enjoy banget sih gue. Oke. What a nice, Kayak very kita very sudah wise. Dia very wise, dia pintar banget. Dia pintar banget lagi. Sebelum kita closing, gue pengen minta Akbar dong coba kasih tahu ke anak-anak 26 apapun itu soal personal branding, soal ilkom, soal whatever you want, man. Come on. Halo teman-teman semuanya, mungkin dari anak-anak maba 25 ataupun 26 yang sekarang sedang bingung nih kayaknya aku nanti di kuliah mau ngapain aja. Khususnya untuk maba 26, cari hal yang lo suka aja kayak gitu. Boleh di awal-awal semester 1 kalau misalkan emang mau nyoba berbagai hal nggak apa-apa. Sesuai kapasitas diri aja. Baru nanti kalau misalkan udah menjalan ke semester berikutnya baru bisa untuk tahu nih mana yang kayaknya cocok buat gua, baru itu dimasukin. Kalau misalkan memang ada hal yang lo nggak suka, itu wajar aja kok, karena kan semuanya kan nggak harus semuanya kan nggak pasti sesuai dengan ekspektasi. Tapi jadikan itu sebagai pelajaran, karena pengalaman adalah pelajaran. Benar. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin masih penasaran dengan Akbar, kita teman-teman boleh lihat IG atau TikToknya apa bernama Bar? Wah, sebut dong. Oh, boleh. Sebut Boleh, dong. HP ku mana HP ku? Masa lupa. Cari aja di TikTok. Akbar Rusut. Ketemu. Akbaros. Soalnya ini ntar kebetulan buat anak-anak 26 wajib nonton ini, Bar. Beberapa episode wajib nonton. Jadi buat anak-anak 26, carilah kalian cari sendiri. Ya, mungkin ke instansi sekalian kalau butuh MC kondang. Boleh. Pak kita ada deh, kawan. Masa promosi MC deh. Ada macam-macam deh. Aduh. Yuk, let's close this yuk. Sebelum close kita ajarin dulu. Ada. Nah, ini yang gue tunggu-tunggu dari episode. Jadi ngobrol dari dia enggak peduli. Dia peduli setan sama ngobrol. Oke, jadi tagline kita adalah contohin. Cuak. Sorry gimana? 3 kali. Cuak, profesional. Cuak. Ya, gitu. Ayo bareng-bareng ke kamera tengah ya. Oke. Hitung, Dri. Boleh. 3, 2, 1. Cuak. Ya. Thank you teman-teman. Akbar Maulana. Hai. Akbar Faisal.